10 negara yang mempunyai harga minyak petrol diorang paling murah. Paling murah dalam dunia. Nombor 10 negara yang mempunyai minyak paling murah dalam dunia adalah Malaysia. Strongest oil and gas brand in 2024 jatuh kepada Petronas dari Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di setiap negara pasti ada kendaraan, di mana-manapun sedunia negara ini pasti ada kendaraan. Kendaraan membutuhkan minyak, atau di Indonesia ini dinamakan BBM, bahan bakar minyak, yang membuat rakyatnya itu bangga apabila harga BBM-nya itu sesuai dengan kemasukan ataupun ekonomi yang telah kita alami. Dalam mendunia ini harga BBM mana saja yang murah, yang termurah, dan apakah Indonesia dan Malaysia ini masuk harga BBM yang termurah? Nah, daripada penasaran, jom langsung kita simak dulu videonya. 10 negara yang mempunyai harga minyak petrol diorang paling murah. Paling murah dalam dunia. Nombor 10 negara yang mempunyai minyak paling murah dalam dunia adalah Malaysia. Malaysia. RM2.10 RM2.10 1 liter. Tapi ni harga yang sekarang. So kalau harga dia naik, maksud kita akan dah terkeluar daripada 10 negara yang mempunyai harga minyak paling rendah dalam dunia. Tapi Malaysia jangan perasan, sebab korang ingat korang dah murah sangat minyak korang tengok list ni. Nombor 9 Turkmenistan. Negara mana ni kan? Turkmenistan ni lebih kurang sebelah Uzbekistan lah, Kyrgyzstan, Tajikistan kan. Go ahead, Gostan. Minyak kat sana harga lebih kurang 1 liter RM2.03. Actually Malaysia pun sekarang dah RM2.05 tapi yang dalam list ni dia tak update lagi. So tak banyak beza sangat lah kan. Dan nombor 8 Nigeria, iaitu RM1.98. Sebelum ni pun Malaysia pernah dapat RM1.90 kan. So tak heran lagi. Tapi nombor 7 negara seterusnya iaitu Angola, iaitu RM1.85 1 liter. Dan nombor 6 Kuwait. Harga minyak dekat sana adalah RM1.60 1 liter. Kita pernah dapat rasa RM1.60 ni waktu PKP je dulu tu Tapi tak boleh nak cakap apalah, sebab time tu satu dunia PKP, tak ada siapa nak beli minyak kan, sebab harga minyak jatuh waktu tu. Dan nombor 5 Algeria, iaitu RM1.46. Lagi murah RM1.50. Korang tunggu dulu, nanti ada yang sen-sen korang mesti terkejut gila. Algeria ni negara dekat area Morocco, Spain, dekat situ. Dan nombor 4 Syria. Syria lebih kurang RM1.37 1 liter Lepas tu nombor 3, top 3 negara yang mempunyai harga minyak paling murah dalam dunia, iaitu nombor 3 Iran. Berapa harga minyak dekat Iran 1 liter? Berapa? Ni. Ini 1 liter minyak dekat Iran lebih kurang kalau convert duit kita 24 sen. 20 sen guys, 20 sen. 24 sen saja korang boleh pergi 20 km. Ni, 20 sen korang boleh pergi 20 km kalau korang naik MyV dekat Iran lah kan. Dan nombor 2 Libya. Libya pun salah satu negara dekat Afrika. Dia dekat sebelah Egypt dengan Algeria tadi. Dan harga minyak dekat Libya lagi gila, iaitu 14 sen guys, 14 sen 1 liter ni aku buat. Dan nombor satu negara yang paling mempunyai harga minyak paling murah dekat dalam dunia, iaitu tak sampai pun nilai 10 sen ni, harga minyak dia 9 sen sahaja. Dan dekat sana duit pun tak laku, iaitu Venezuela. Merek perusahaan minyak dan gas paling kuat di dunia di tahun 2024 berdasarkan Brand Finance berikut daftarnya. Dimulai dari benua biru Eropa, di peringkat ke-10 ada perusahaan minyak dan gas Equinor dari Norwegia.
Sementara itu di peringkat ke-9 ada perusahaan minyak dan gas Reliance milik konglomerasi Ambani. Sementara itu di peringkat ke-8 ada perusahaan minyak dan gas Sinopec dari China. Kembali ke India dengan perusahaan minyak dan gas Bharat Petroleum di peringkat ke-7. Sementara itu masih dari negara yang sama dengan HP Oil, perusahaan minyak dan gas asal India. Dan naik ke peringkat ke-5 ada perusahaan migas Etnox dari Uni Emirat Arab. Di peringkat ke-4 datang dari perusahaan asal Thailand dengan PTT. Sementara itu kembali ke negara India di peringkat ke-3 dengan Indian Oil. Dan duduk di peringkat kedua ada perusahaan terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan Pertamina yang berhasil menduduki peringkat kedua sebagai merek perusahaan minyak dan gas paling kuat di tahun 2024. And the strongest oil and gas brand in 2024 jatuh kepada Petronas dari Malaysia dengan brand indeks mencapai 87,78, menjadikan Petronas sebagai merek perusahaan minyak dan gas paling berharga di dunia di tahun 2024. Ternyata Petronas, geng, merek brand minyak dan gas ternama mendunia. Wah, saya ingat Pertamina loh. Menurut saya Pertamina itu sudah besar loh ya. Ternyata ada lagi Petronas Malaysia boleh mengalahkan Indonesia ternyata. Oke, di video selanjutnya masih kita pembahasan tentang Pertamina dan Petronas Malaysia, Pertamina Indonesia, Petronas Indonesia. Tapi sebelumnya saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya bukan berarti ini membanding-bandingkan, bukan membandingkan. Saya menunjukkan video ini agar kita itu menambah wawasan. Yang belum tahu dengan tengok video ini biar boleh tahu macam itu, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Are you ready? And let's go. Halo Bidikers. Halo. Industri minyak dan gas adalah sektor yang penting dalam perekonomian global. Dalam segmen Versus kali ini, kita akan menjelajahi perbedaan antara dua perusahaan terkemuka dalam industri ini, yaitu Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Siapakah perusahaan minyak bumi dan gas yang merajai Asia Tenggara dan dunia? Mari kita bongkar. Pertamina adalah perusahaan milik negara yang mengelola seluruh kilang minyak di Indonesia. Saat ini, terdapat 6 unit kilang minyak dan masih beroperasi dengan kapasitas total 1.031.000 barrel per hari. Kilang minyak terbesar milik Pertamina adalah kilang unit pengolahan 4 Cilacap dengan kapasitas produksi 348.000 barrel per hari. Diikuti oleh kilang unit pengelolaan 5 Balikpapan dengan hasil produksi 260.000 barrel per hari. Selain itu, ada juga kilang unit pengelolaan 2 Dumai dengan kapasitas produksi 170.000 barrel per hari. Kilang unit pengelolaan 6 Balongan dengan kapasitas 125.000 barrel per hari. Kilang unit pengelolaan 3 Pelaju yang menghasilkan 118.000 barrel per hari. Yang terakhir, kilang unit pengelolaan 7 Kasim dengan kapasitas produksi 10.000 barrel per hari. Selain kilang minyak dalam negeri, Pertamina juga telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 13 negara, yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela. Sementara itu, Petronas juga memiliki jaringan kilang minyak yang tak kalah luasnya. Pada saat ini, Petronas memiliki sekitar 13 kilang minyak yang tersebar di Malaysia. Beberapa kilang-kilang minyak terbesar yang dimiliki oleh Petronas adalah kilang minyak dengan Petrokimia Melaka, dengan kapasitas produksi sekitar 270.000 barrel per hari. Kemudian, ada kilang minyak Karti yang terletak di Terengganu, dengan kapasitas produksi sebesar 135.000 barrel per hari. Serta kilang minyak Gebang yang terletak di Pahang dengan kapasitas produksi 156 barrel per hari. Selain kilang minyak dalam negeri,
Petronas juga memiliki kilang minyak di negara-negara lain. Di antaranya, ada yang terletak di Kanada, Afrika Selatan, dan Argentina. Oh. Sebagai sebuah perusahaan internasional yang besar, Petronas memiliki jaringan stasiun pengisian bahan bakar yang tersebar di berbagai negara. Namun, jumlah pasti pom bensin yang dimiliki oleh Petronas tak diketahui sampai saat ini. Oh. Namun berdasarkan beberapa sumber, jumlah SPBU Petronas di Malaysia diperkirakan sekitar 1.000 hingga 1.200 unit yang tersebar di seluruh wilayah negara tersebut. Salah satu produk unggulan Petronas adalah bensin dengan oktan 95 atau RON 95 yang dijual di SPBU miliknya dengan harga Rp2,05 Malaysia atau sekitar Rp6.998 per liter berdasarkan kurs saat ini. Harga ini berlaku untuk seluruh SPBU di Malaysia, termasuk milik perusahaan lain seperti Shell dan BH Petrol. Harga bensin di Malaysia ditetapkan oleh pemerintah setiap minggu berdasarkan harga rata-rata minyak mentah dunia. Sementara untuk di Indonesia, perusahaan migas asal Malaysia itu telah menghentikan bisnis SPBU-nya di tanah air sejak tahun 2012. Alasan Petronas mundur dari bisnis SPBU di Indonesia adalah karena kalah saing dengan SPBU lainnya, terutama milik Pertamina. Adapun total SPBU Petronas di Indonesia saat itu mencapai 19 stasiun yang tersebar di wilayah Jakarta dan Medan. Sebagian dari SPBU bekas Petronas kemudian diakuisisi oleh Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti bensin, solar, LPG, minyak tanah, CNG, dan biofuel. Selain itu, Pertamina juga mengoperasikan beberapa unit charging station di SPBU yang dikelolanya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Sayangnya, tak ada data resmi mengenai jumlah total SPBU milik Pertamina di Indonesia saat ini. Namun berdasarkan laporan tahunan Pertamina tahun 2019, terdapat 7.197 SPBU yang beroperasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 5.500 SPBU merupakan milik Pertamina. Sedangkan sisanya merupakan milik swasta atau koperasi. Dengan berbagai lini bisnis di sektor minyak dan gas tersebut, Pertamina berhasil mencatatkan laba hingga puluhan triliun tiap tahunnya. Laba bersih Pertamina bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2017, laba bersih Pertamina mencapai 2,54 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36,9 triliun rupiah. Pada tahun 2018, laba bersih Pertamina mencapai 2,53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36,8 triliun rupiah. Namun pada tahun 2019, laba bersih menurun menjadi 1,98 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,8 triliun rupiah. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2020, di mana laba bersih mencapai 1,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Namun pada tahun 2021, laba bersih Pertamina meningkat menjadi 2,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29,3 triliun rupiah. Tahun 2022 menjadi tahun yang signifikan bagi Pertamina dengan mencatat laba bersih sebesar 3,81 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56,6 triliun rupiah. Di tahun yang sama, Petronas juga memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Bahkan di tahun 2022 itu, Petronas mencatatkan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 101,6 miliar ringgit Malaysia, atau setara dengan 348,7 triliun rupiah. Peningkatan laba bersih Petronas didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Petronas adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia. Pada tahun 2020, majalah bisnis Fortune Global 500 menempatkan Petronas sebagai peringkat ke-158 dunia. Sementara Pertamina hanya mampu menempati posisi tertinggi dalam daftar Fortune Global 500 pada tahun 2022 lalu. Di mana perusahaan plat merah tersebut berhasil bertengger di urutan 223. Petronas memiliki lebih dari 100 anak perusahaan dan sekitar 40 perusahaan kerjasama, di mana Petronas memiliki setidaknya 50% saham di perusahaan tersebut.
Sejauh ini Petronas telah mencatatkan setidaknya 3 anak perusahaannya di Bursa Efek Malaysia. Di antaranya yaitu Petronas Karigali, Petronas Gas, dan Petronas Dagangan. Nah, macam itulah geng, kalian sendiri sudah memahami ya kan. Jadi intinya gini geng, bukan berarti video yang saya tayangkan ini untuk bahan perbandingan, itu bukan, tapi agar menambah ilmu pengetahuan, agar menambah wawasan. Karena zaman sekarang itu nak mencari ilmu pengetahuan itu bukan hanya dari sekolah saja, dari media macam ini pun boleh juga. Semua boleh kita dapatkan dimanapun kita dapatkan, semua itu tergantung orangnya geng. Kalau orangnya itu selalu berpikiran yang positif, insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Tapi kalau pemikirannya itu selalu negatif, akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan menjauhkan rezeki Anda sendiri. Itu saran saya ya. Jadi lebihlah berpikiran yang positif. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga ada manfaatnya ya. Dan apabila ada salah dalam tutur kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.